Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Penguji Ibu Dr. Resiwati SE MM AK CE. Pembimbing 1 Ibu Dr. Kamila SE AK MM. Dan pembimbing 2 Bapak Dr. Irzan Syahrial SE MM. Perkenalkan, saya Pupung Heru dari program studi Magister Akuntansi STIAI dengan nomor NIM 24600300005. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tesis saya dengan judul Pengaruh Sales Growth, Manajemen Laba, dan Leverage terhadap Tax Evidence dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Latar belakang dan fenomena. Berdasarkan gambar, data penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam pencapaian target pajak setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 masih di bawah target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2021 terjadi lonjakan yang signifikan, di mana realisasi penerimaan pajak sedikit melampaui target, yakni sebesar 100%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan pencapaian target mencapai 115,61%. Namun demikian, pada tahun 2024, persentase penerimaan pajak menurun menjadi 97%, sehingga tidak berhasil melampaui target seperti tahun sebelumnya. Menurut informasi pajak, atas penurunan ini menimbulkan potensi adanya tax evidence sebesar 68,7 T karena menggambarkan fluktuasi kinerja penerimaan pajak nasional. Sumber www.kemenq.co.id 2025. Fenomena. Penerimaan perpajakan di suatu negara seringkali tidak berjalan sesuai rencana karena pajak mempunyai peran penting bagi setiap negara. Pemerintah menginginkan pajak yang maksimal dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Namun, ini bertentangan dengan wajib pajak, terutama wajib pajak badan, di mana mereka menginginkan beban pajak yang rendah, karena pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi keuntungan atau pendapatan bisnis. Suntari dan Mulyani 2020. Tindakan dan usaha untuk mengurangi beban pajak seminimal mungkin berdampak pada perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam pengelolaan pajak. Nainggolan dan Sari 2019. Menurut Frank dalam Nurhaliza, Pratiwi dan Sari 2019, salah satu bentuk agresi pajak adalah memanipulasi penghasilan kena pajak melalui tax plan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu legal atau avoidance maupun ilegal atau melanggar hukum yang disebut juga evasion. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada tax plan penghindaran pajak dengan cara legal atau tax avoidance. Research gap dan accounting. Berdasarkan gambar yang berasal dari 198 jurnal yang diolah menggunakan QoS Viewer menunjukkan bahwa faktor sales growth, manajemen laba, dan leverage dianggap memiliki dampak pada tax evidence, namun belum konsisten pada penelitian sebelumnya, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa sales growth, manajemen laba, dan leverage memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan pajak, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berlawanan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, mayoritas penelitian sebelumnya menempatkan kepemilikan institusi sebagai faktor independen, sedangkan studi yang menguji perannya sebagai faktor moderasi masih relatif
batas fakulti. Atas hal tersebut, peneliti menambahkan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi sekaligus sebagai novelty penelitian untuk menguji apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh tax avoidance. Kerangka penelitian dan hipotesis. Kerangka penelitian. Pengaruh peningkatan penjualan terhadap tax evidence. Pertumbuhan penjualan memiliki kaitan erat dengan teori keagenan atau agensi teori, terutama dalam konteks perilaku manajemen perusahaan terhadap tax evidence. Menurut teori keagenan, manajemen dan pemilik memiliki konflik kepentingan di mana manajemen sering membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan penjualan berdampak positif pada tax evidence. Thomas and Cheng 2021. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan untuk hipotesis pertama adalah sales growth berpengaruh positif terhadap tax evidence. Kedua, pengaruh manajemen laba terhadap tax evidence. Kritik manajemen laba adalah sebagai alat untuk menghindarkan pajak yang relevan yang dikaji dalam perspektif teori keagenan. Dalam teori keagenan ini, konflik tentang kepentingan dapat muncul di antara manajemen sebagai petugas pengelola perusahaan dan pemilik sebagai prinsipal yang menginginkan laba maksimal. Demi kepentingan pribadi atau insentif, manajemen bisa melakukan income decreasing dengan mengambil celah regulasi pemerintah untuk menekan laba rotasi secara strategis. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan earnings manajemen meningkatkan tax evidence Delgado 2023, sehingga rumusan yang dapat dibentuk untuk hipotesis kedua adalah manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax evidence. Ketiga, pengaruh leverage terhadap tax evidence. Leverage dalam perusahaan sangat berkaitan dengan teori keagenan yang menekankan perselisihan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak. Manajer dapat memanfaatkan struktur utang untuk meningkatkan beban bunga sehingga laba kena pajak menjadi menurun. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya penghindaran pajak. Sinks 2023. Sehingga hipotesis ketiga adalah leverage berpengaruh negatif terhadap tax evidence. Kemudian keempat adalah pengaruh sales growth terhadap tax evidence dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Berdasarkan teori keagenan, manajemen cenderung mengelola perusahaan untuk kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Ketika porsi kepemilikan institusional dalam perusahaan lebih besar, mereka memiliki lebih banyak kendali atas operasi perusahaan. Akibatnya, semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kecil pula peluang manajemen perusahaan untuk menjalankan kebijakan pajak yang bersifat agresif. Nadiman dan Puspitasari 2024. Dengan demikian, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 4, kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan antara sales growth dan tax evidence. Kemudian yang kelima, pengaruh manajemen laba terhadap tax evidence dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. Peran kepemilikan institusional sebagai pemoderasi sangat penting karena institusional owner memiliki kemampuan pengawasan lebih kuat terhadap manajemen sehingga mampu menekan motivasi manajemen laba yang bersifat oportunistik dan praktik tax avoidance yang merugikan perusahaan secara jangka panjang. Manajer akan lebih diarahkan pada transparansi dan kepatuhan demi kepentingan kolektif perusahaan. Hipotesis kelima adalah kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba dan tax evidence. Karena pengaruh leverage terhadap tax evidence dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Keberadaan kepemilikan institusional yang kuat berperan penting sebagai moderasi karena institutional owner biasanya lebih aktif mengawasi dan menekan pelaku manajemen dalam melakukan praktik tax evidence secara berlebihan.
serta menjaga agar keputusan penggunaan utang tetap berada pada tingkat yang tidak membahayakan stabilitas perusahaan. Sehingga hipotesis keenam adalah kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan antara leverage dan tax evasion. Kesimpulan hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan kerangka teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis pertama, sales growth berpengaruh positif terhadap tax evasion. Hipotesis kedua, manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax evasion. Hipotesis ketiga, leverage berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Hipotesis keempat, kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara sales growth dan tax evasion. Hipotesis kelima, kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba dan tax evasion. Hipotesis keenam, kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara leverage dan tax evasion. Metode penelitian. Satu, kuantitatif kausal komparatif. Menurut Esmir 2020, studi kuantitatif adalah analisis statistik dan data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk yang dapat dihitung atau numerik. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif atas pengaruh sales growth, manajemen laba, dan leverage terhadap penerimaan pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel independen moderasi. Kemudian kedua, data sekunder laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal ini berasal dari annual report perusahaan manufacturer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2024 yang dipublikasikan di www.idx.co.id serta website perusahaan terkait. Penelitian ini melibatkan 33 perusahaan manufacturer di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024. Purpose sampling. Dalam purposive sampling, menurut Ende dan Avandi 2019, sampling adalah proses memilih jumlah unit sampel dari populasi untuk dipelajari dan unit tersebut mewakili populasi. Dalam suatu penelitian, tidak semua anggota populasi akan diamati karena terbatasnya waktu, tenaga, dan biaya. Adapun sampel dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah 1. Perusahaan manufacturer subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 sampai 2024. Kedua, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah mempublikasikan laporan keuangannya pada periode tahun 2018 hingga 2024. Ketiga, perusahaan yang menyajikan informasi mengenai 1. Tax evasion, kedua sales growth, ketiga manajemen laba, dan keempat leverage. Alat analisa untuk data gabungan yang digunakan adalah regresi data panel. Untuk kemudian, moderate regression analysis atau MRA diterapkan di dalam persamaan regresi data panel untuk menguji peran variabel pemoderasi. Pengolahan data dilakukan dengan EQ14. Penelitian mengambil populasi 33 sampel perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2024. Terdapat 12 sampel hasil pengolahan data yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut. 1. Akasa Wira International Tbk dengan kode perusahaan ADS. Kedua, 3 Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kode AISA. Ketiga, Tri Banyan Tirta Tbk dengan kode ALTO. Keempat, Campina Ice Cream Industry Tbk dengan kode CAM. Kelima, Cahaya Kalbar Tbk dengan kode CK. Keenam, Delta Jakarta Tbk dengan kode DLTA. Ketujuh, Buyung Putra Sembada Tbk dengan kode HOKI. Kedelapan, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode ICBP. Kesembilan, Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDP. Ke-10, Mulia Bugaraya Tbk dengan kode Keju. Ke-11, Mara Indah Tbk dengan kode MYOR. Ke-12, Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk dengan kode LTC. Dari 12 sampel tersebut dikali 7 tahun, yaitu tahun 2018 hingga 2024, sehingga dapat 84 data sampel untuk diobservasi dalam penelitian. Kemudian
Operasionalisasi variabel dan model. Operasionalisasi variabel. Menurut Sugiono, 2021, variabel penelitian adalah fitur, sifat, atau nilai individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan tentangnya. Setelah memeriksa hipotesis yang telah dilakukan dan telah diajukan, variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu variabel independen atau Y, variabel moderasi atau Z, dan variabel independen atau X. Jenis variabelnya adalah variabel dependence, nama variabelnya adalah text evidence, kodenya Y, indikatornya case, FIR, dengan pengukuran beban pajak dibagi laba bersih sebelum pajak dikali X kurang 1. Kemudian variabel independen terdiri dari sales growth dengan kode X1, indikator growth, perhitungan pengukurannya adalah penjualan buka kurung tutup kurung T dikurangi penjualan buka kurung tutup kurung kurang 1 dibagi penjualan buka kurung T dikurangi 1 tutup kurung. Kemudian manajemen laba, kodenya adalah S2, indikatornya ML, perhitungannya adalah akumulatif dibagi penjualan. Kemudian leverage, kodenya X3, indikatornya DER, pengukurannya adalah total hutang dibagi total aset. Kemudian variabel moderasi, nama variabelnya adalah kepemilikan institusional, kodenya Z, indikatornya INS, perhitungannya adalah jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang beredar. Model. Dari model. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis regresi data panel, dan analisis regresi moderat, atau moderate regression analysis MRA. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi EView dengan tahapan sebagai berikut. 1. Analisis statistik deskriptif adalah suatu metode statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dari setiap variabel yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan objek penelitian melalui data populasi sampel tanpa melakukan analisis menyeluruh atau sampel pada kesimpulan umum dari data tersebut. Kedua, estimasi regresi data panel. Menurut Basuki 2021 ada 3 metode yang dapat digunakan untuk estimasi model regresi dengan data panel, yaitu common effect atau pool least square atau PLS, fixed asset atau FAM, kemudian random effect atau RAM. Kemudian pemilihan teknik model estimasi data panel dalam ketepatan penilaian model yaitu dapat menurut Agus 2021 model estimasi regresi data panel yang paling cocok dapat diuji dengan satu uji Chow, yaitu jika hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas cross section F statistik di bawah 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti model peak effect lebih tepat digunakan. Sebaliknya jika nilai probabilitas cross section F statistik di atas 0,5 maka H0 diterima, sehingga model common effect lebih sesuai digunakan. Basuki 2021. Uji Houseman. Jika hasil uji Houseman menunjukkan nilai probabilitas chi-square statistik di bawah 0,05 maka H0 ditolak dan model peak effect lebih tepat digunakan. Sebaliknya jika nilai probabilitas chi-square statistik di atas 0,05 maka H0 diterima dan model random effect lebih sesuai digunakan. Ketiga, uji Lagrange multiplier. Uji Chow dan Houseman memilih common effect, sehingga uji Lagrange multiplier dilakukan. Namun, jika uji Chow dan uji Houseman konsisten menunjukkan bahwa model fixed asset adalah yang terbaik, maka uji Lagrange multiplier tidak perlu dilakukan. Kemudian uji asumsi klasik. Random effect tersedia melalui regresi data panel, model common effect dan fixed asset menggunakan pendekatan ordinary least square atau LS. Untuk estimasinya, linearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas,
multikolinearitas dan normalitas adalah beberapa uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan OLS. Namun tidak semua uji asumsi klasik harus diterapkan pada setiap model regresi linear dengan pendekatan OLS. Resiki 2021. Implementasi model. Dalam penelitian ini, model regresi yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dan analisis regresi moderat atau MRA. Model-model ini akan digabungkan menjadi satu. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu text avoidance sama dengan konstanta ditambah koefisiensi regresi shallow growth ditambah koefisiensi regresi manajemen laba ditambah koefisiensi regresi leverage ditambah kepemilikan institusional dikali sales growth ditambah kepemilikan institusional dikali manajemen laba ditambah kepemilikan institusional dikali leverage ditambah tingkat error. Dalam gambar hasil C menunjukkan poin sebesar 0,0006 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dengan efek tetap lebih tepat daripada model dengan efek tidak tetap. Kemudian dalam Hostman test, review menunjukkan uji Hostman signifikan, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan model efek acak, model efek tetap lebih tepat. Berdasarkan uji di atas, yaitu uji Chow dan uji Hostman, maka model terbaik yang digunakan adalah Fig Effect Model atau FEM. Sebagaimana tertera dalam gambar bahwa FEM menunjukkan angka 57,7 adalah variabel dependen Y, di mana mampu dijelaskan oleh variabel independen X dalam model. Sisa 3,3 adalah faktor lain di luar pengaruh model. Kemudian angka probability lebih kecil dibanding batas standar error, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya sangat signifikan secara statistik. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji secara simultan dari model FEM, diperoleh nilai p-value atau probability atau f-statistik yaitu sebesar 0,00000 lebih kecil dari 0,5, artinya minimal ada satu variabel independen yang memiliki dampak besar pada variabel dependen. Hasil statistik dan regresi FEM. Statistik deskriptif variabel leverage yang diproyeksikan dengan debt to equity rasio atau DER menunjukkan rata-rata sebesar 38,39 yang mengindikasikan struktur modal konservatif secara keseluruhan di industri ini dengan ketergantungan rendah pada hutang. Kemudian statistik deskriptif variabel manajemen laba menunjukkan rata-rata sebesar 34,20% yang mengindikasikan kecenderungan manajemen melakukan akrual positif secara moderat untuk menaikkan laba di industri adalah stabil. Kemudian statistik deskriptif sales growth menunjukkan rata-rata sebesar 5,71% yang mengindikasikan kinerja penjualan secara keseluruhan positif namun relatif rendah. Terdapat pula statistik deskriptif variabel tax evidence yang diproyeksikan atas effective tax rate atau ETR sebesar 3,38%, di mana hasil ini menunjukkan masih di bawah tarif pajak yang ditetapkan oleh DJP, yaitu sebesar 22-25%.
mengindikasikan kecenderungan perusahaan sampel untuk menghindari pajak secara moderat. Kemudian statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional menunjukkan rata-rata sebesar 57,97% yang mengindikasikan dominasi pemilik institusional secara kuat industri ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji secara simultan dari model fixed effect diperoleh informasi hanya variabel pertumbuhan penjualan yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pencegahan pajak secara parsial. Menurut hasil regresi, moderasi koefisien adalah minus 0,009874 dan probability sama dengan 0,0465 di bawah 0,05. Untuk variabel manajemen laba, probability adalah 0,6337 dan leverage atau DER probability sama dengan 0,3317 tidak berpengaruh signifikan secara langsung. Ketiga, variabel interaksi yaitu sales growth dikali kepemilikan institusional probability sama dengan 0,1713, manajemen laba dikali kepemilikan institusional probability sama dengan 0,6304 dan leverage dikali kepemilikan institusional sama dengan 0,5813 tidak signifikan. Kebutuhan hipotesis. Di mana hipotesis pertama sales growth mempengaruhi tax evidence adalah diterima, di mana hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa peningkatan penjualan berpengaruh negatif terhadap pengajuan pajak, di mana frekuensi 0,009874, probability value 0,045 masih di bawah 0,05, sehingga hipotesis bahwa sales growth mempengaruhi tax evidence diterima. Kemudian hipotesis kedua, manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax evidence ditolak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa manajemen laba tidak mempengaruhi upaya perusahaan untuk menghindari pajak, di mana koefisiensi 0,10392, probability value 0,6337 masih lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis bahwa manajemen laba mempengaruhi tax evidence ditolak. Kemudian hipotesis ketiga, leverage berpengaruh positif, leverage berpengaruh negatif terhadap tax evidence ditolak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax evidence, di mana koefisien itu minus 0,70126, probability value 0,3317 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis bahwa leverage mempengaruhi tax evidence ditolak. Kemudian hipotesis keempat, kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara sales growth dan tax evidence. Ditolak. Di mana hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa interaksi sales growth yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional tidak memoderasi terhadap tax evidence, di mana koefisien 0,009011 dan probability value 0,1713 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis moderasi ditolak. Hipotesis 5. Kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara
manajemen laba dan tax avoidance ditolak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa interaksi manajemen laba terhadap kepemilikan internasional tidak dapat memoderasi terhadap tax avoidance, di mana coefficient 0,188182 dan probability value 0,6304 lebih besar daripada 0,05, sehingga hipotesis moderasi ditolak. Dan untuk hipotesis ke-6, kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara leverage dan tax avoidance ditolak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi interaksi leverage terhadap tax avoidance, di mana koefisien 0,550320 probability value 0,5813 lebih besar daripada 0,05, sehingga hipotesis moderasi ditolak. Penjelasan dan implikasi. Sales growth signifikan negatif. Penjelasan substantifnya, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi cenderung memiliki efektif tax rate atau ETR yang lebih tinggi atau tax avoidance yang lebih rendah, karena fokus manajemen beralih kepada ekspansi operasional, inovasi produk, dan peningkatan kapasitas produksi. Aktivitas yang memerlukan kepatuhan pajak lebih baik untuk menjaga reputasi dan akses pembiayaan eksternal di industri makanan minuman yang kompetitif. Kemudian kedua, manajemen laba tidak signifikan. Penjelasan substantifnya, meskipun ada kecenderungan akrual negatif, praktik earning management di industri ini tidak cukup kuat untuk secara konsisten menekankan efektif tax rate atau meningkatkan tax avoidance, kemungkinan karena pengawasan ketat dari regulator. Ketiga, leverage tidak signifikan. Penjelasan substantifnya, meskipun terdapat kecenderungan negatif, biaya bunga utang tidak cukup kuat secara statistik untuk mendorong pengurangan laba karena pajak secara agresif di industri ini kemungkinan karena struktur modal konservatif dan pengawasan kreditur yang menuntut transparansi pajak. Kemudian, kepemilikan institusional sebagai pemoderasi tidak mempengaruhi sales growth, manajemen laba dan leverage terhadap tax avoidance. Penjelasan substantifnya atas kepemilikan institusional sebagai pemoderasi tidak mempengaruhi sales growth terhadap tax avoidance, yaitu meskipun kepemilikan institusional rata-rata 58% cenderung positif, memoderasi, efek pengawasan ini tidak cukup kuat secara statistik untuk mengubah dinamika pertumbuhan penjualan dalam menekan ETR industri ini. Kemungkinan karena institusi lebih fokus pada dividen jangka panjang daripada intervensi pajak secara spesifik. Kemudian, penjelasan substantif, meskipun kepemilikan institusional atas manajemen laba rata-rata 58% menunjukkan kecenderungan positif dalam memoderasi efek pengawasan ini tidak signifikan secara statistik di industri ini. Kemungkinan karena praktik earning management yang moderat sudah terkendali oleh regulasi dan orientasi dividen jangka panjang. Kemudian penjelasan substantifnya atas kepemilikan institusional terhadap leverage rata-rata 58% menunjukkan kecenderungan positif dalam memoderasi. Efek pengawasan ini tidak signifikan secara statistik di industri ini, kemungkinan karena struktur modal konservatif yang sudah rendah, sehingga tidak memerlukan intervensi institusi kuat untuk mencegah tax shock agresif dari bank. Implikasi prioritas. Implikasi teoritis. Pertumbuhan penjualan secara konsisten berkontribusi negatif yang signifikan terhadap upaya menghindari pajak di subsektor makanan, minuman, sama memperkuat agensi teori di mana pertumbuhan tinggi mendorong fokus operasional daripada manipulasi pajak. Sementara
ketidaksidikanan, manajemen laba, leverage, dan moderasi kepemilikan institusional menyoroti kurangnya efek shock pajak utang atau pengawasan institusi di industri ini. Kemudian secara praktis, manajemen perusahaan disarankan untuk memprioritaskan strategi sales growth untuk konservatisme pajak alami guna menjaga reputasi investor. Sementara regulator yaitu DJP dan OJK dapat fokus audit pada entitas yang memiliki sales growth rendah yang berpotensi agresif. Investor institusi sebaiknya meningkatkan monitoring langsung untuk efektif moderasi pengaruh negatif leverage terhadap ETR. Kemudian implikasi kebijakan mencakup insentif pajak berbasis sales growth bagi subsektor makanan dan minuman sambil memperkuat transparansi laporan keuangan untuk mitigasi manajemen laba yang tidak signifikan namun volatil. Kesimpulan utama, tiga temuan dari inti penelitian adalah: satu, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI mengalami dampak negatif terhadap pengurangan pajak karena peningkatan penjualan periode 2018 dan 2024, sehingga sales growth berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Kemudian hasil uji hipotesis 2 dan 3 menunjukkan bahwa manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh pada cara perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI untuk menghindari pajak periode 2019 sampai 2024, sehingga manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh signifikan. Ketiga, hasil hipotesis 4, 5, dan 6 menunjukkan bahwa interaksi sales growth dan kepemilikan institusional tidak bisa memoderasi terhadap pengurangan pajak untuk perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2024, sehingga menyimpulkan kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan terhadap Y. Saran. Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan, penulis menyarankan hal berikut. Penelitian lanjutan disarankan diperluas sampai ke seluruh sektor manufacturer atau non-manufacturer BI periode 2015 sampai 2025 untuk uji generalisasi, terutama menguji mengapa sales growth konsisten signifikan sementara leverage tidak. Contohnya seperti di sektor tambang. Kemudian gunakan proxy tax avoidance ganda seperti cash ETR atau book tax difference atau BTD untuk menangkap agresi pajak lebih akurat, serta menambah variabel kontrol krusial seperti profitability, TOROA, ukuran perusahaan, log total aset, dan audit komite yang sering signifikan di studi makanan dan minuman. Demikian pemaparan tesis saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah yang menyinggung, dan sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam tesis ini. Adapun kami sangat menghormati dan berterima kasih apabila ada masukan serta tanggapan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu penguji. Terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.